Halo, selamat pagi sobat kreatif. Jumpa lagi dengan Iwan Kreatif dan Craft. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang warna. Cara mencampur warna atau color mixing, juga pembagian dari jenis-jenis warna yang biasanya kita bisa sebut itu adalah warna primer, warna sekunder, atau warna tersier sebagai warna campuran dari warna-warna dasar. Juga menjelaskan tentang bagaimana cara mencampur warna tersebut sebelum nanti kita praktek pada video-video berikutnya. Baiklah, mungkin sebelum kita mulai Anda bisa subscribe dulu dan juga like dan juga share. Baik, silakan. Terima kasih. Ilmu mencampur warna atau color mixing adalah ilmu dasar ya yang harus bisa dipahami dan dimiliki oleh semua seniman, terutama seniman pelukis, termasuk juga seni lukis kain ya, pelukis kertas, pelukis kanvas dan lain-lain tentu harus memahami dan mengetahui dengan sangat tentang color mixing, pengetahuan tentang warna ini. Nah, pengetahuan dasar ini biasanya kita sudah paham ya, ada warna dasar atau primer, warna sekunder, juga intermediate color atau warna tersier. Bagaimana pembagian warna-warna tersebut? Nah, kita coba jabarkan sebagai berikut. Pertama adalah warna dasar atau warna primer. Warna primer ini ada 3 yang paling utama, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Dan juga jika kita bisa tambahkan warna dasar atau primer ini, tentu saja kita bisa masukkan warna putih dan hitam menjadi 5 warna dasar sebagai warna pembangun. Mengapa disebut warna dasar? Karena pada dasarnya warna ini tidak dapat dibangun atau dibentuk dari warna-warna lainnya. Seperti warna kuning, Anda tidak bisa membuat warna kuning dari warna lainnya. Begitu juga biru dan juga merah. Nah, karena itulah kita sebut sebagai warna basic atau dasar. Selanjutnya, yang kedua adalah secondary color atau warna sekunder. Warna sekunder ini didapatkan dari pencampuran 2 warna primer. Ya, kita sebut tadi warna primer adalah merah, kuning, biru, ada putih dan juga hitam. Jadi pencampuran dari 2 warna primer menjadi sekunder. Contohnya adalah misalkan kuning ditambah biru, kuning ditambah merah, atau biru ditambah dengan merah, atau bisa juga hitam tambah putih, merah tambah putih, biru tambah putih, dan selanjutnya. Nah, dari pencampuran warna ini kita contohkan misalkan adalah kuning tambah biru menjadi hijau, kuning ditambah merah jadi orange, biru ditambah merah jadi ungu. Juga pencampuran dari warna hitam dan putih menjadi abu-abu. Nah, karena itulah disebut warna sekunder dari pencampuran 2 warna primer tersebut. Nah, untuk yang ketiga kita bisa saja sebut sebagai warna intermediate atau warna tersier ya. Warna tersier ini bisa kita dapatkan dari pencampuran warna dasar dengan warna sekunder. Jadi warna dasar yang 5 tadi kita campurkan dengan warna sekunder yang telah kita buat. Nah, contohnya adalah warna dasarnya merah, warna sekundernya adalah hijau. Jika kita campur antara merah dan hijau akan menghasilkan warna kecoklatan. Itu. Jadi selanjutnya misalkan kita berikan contoh lagi, misalkan ungu. Ungu adalah warna campuran dari merah dan biru. Jika ungu kita campur lagi dengan warna primer yang lainnya, misalkan kuning, akan menjadi sedikit kehijauan gitu. Jadi warna tersier adalah warna yang didapatkan dari warna dasar ditambah dengan warna sekunder, atau kebalikannya, warna sekunder ditambahkan dengan sedikit warna dasar menghasilkan warna tersier.
Nah, itu adalah pembagian warna berdasarkan jenis warnanya dan pencampuran warna. Sekarang kita bagi warna lagi berdasarkan gelap terang dari shading pencampuran warna menjadi ke arah cerah ataupun gelap. Bisa kita sebut sebagai shading ya. Untuk warna gelap terang ini biasanya kita dapatkan dari warna pembangunnya yaitu putih dan hitam. Untuk memudahkan kita tambahkan putih, untuk membuat lebih gelap kita tambahkan hitam. Contohnya misalkan merah. Jika kita tambahkan putih dia akan berubah menjadi merah muda atau lebih muda lagi menjadi pink sehingga warnanya menjadi lebih cerah. Nah, yang berikutnya jika kita tambahkan warna hitam dia akan menjadi merah tua atau jika lebih banyak hitam lagi akan menjadi marun. Nah, itulah pencampuran warna berdasarkan tingkat kecerahan ya dari warna tersebut. Gunakan warna putih dan hitam untuk membangun warna gelap dan warna terangnya. Nah, selain dari warna gelap dan terang yang berdasarkan pencahayaan dan menggunakan warna putih dan juga hitam, ada satu lagi pencampuran warna yang membuat perbedaan ya. Biasa kita sebut sebagai cool or warm ya, dingin dan juga hangat. Dingin dan juga hangat itu didapatkan dari pencampuran warna merah dan biru. Jika kita ingin mencampur menjadi nuansa dingin, ada sedikit penambahan warna biru. Jika ingin mendapatkan warna yang sedikit hangat, kita tambahkan warna merah. Itu juga ada kuning sebagai efek membuat menjadi warna lebih hangat ya. Misalkan contohnya ya dari warna putih ya, warna dasar putih kita tambahkan merah menjadi lebih hangat ya karena mengarah ke arah merah jadi pink atau lebih kemerahan lagi. Jika ditambahkan kuning menjadi lebih hangat menjadi sedikit ke arah orange. Juga sebaliknya jika ingin membuat warna lebih dingin tentunya ke arah biru. Jadi putih tambah biru jadi biru muda atau biru laut, biru langit. Jika ditambahkan sedikit kuning lagi maka menjadi biru kehijauan atau ke arah hijau daun dan lain sebagainya. Itu pembagian warna berdasarkan suhu, misalnya kita bisa sebut sebagai suhu ya, cool atau warm, jadi dingin atau panas. Dengan kita memahami karakter warna, jenis warna primer, sekunder, tersier, juga karakter warna dingin atau panas atau pencahayaan gelap dan terangnya, maka kita akan memahami namanya harmonisasi warna ya atau harmonious color, bagaimana mencampur warna menjadi seimbang atau enak dipandang dan enak dilihat, terutama jika kita melukis pada media kain yang diterapkan pada baju. Tentunya ini sangat berpengaruh. Kita bisa melihat warna ini hangat, warna ini dingin, atau warna ini kalem, sejuk, atau warna ini cocok untuk orang yang sifatnya ceria dan sebagainya. Sebagaimana kita pahami karakteristik dari customer yang ingin kita bidik atau masing-masing customer yang telah kita kenal ya. Oh, sifatnya customer kita lebih cenderung ke warna-warna yang soft atau warna-warna yang cerah dan sebagainya. Kita bisa pahami dari karakter warna tersebut. Baik, terima kasih untuk penjelasan tentang warna. Kita sampai sini dulu. Untuk penjelasan tentang bagaimana mencampur warna sekunder, warna premier, warna cool atau panas dan dingin, juga warna pencahayaan, juga misalkan kita membuat warna-warna tertentu yang sangat sulit kita buat, misalkan coklat atau warna-warna hijau olive atau biru turkis dan sebagainya, kita akan buat ke video berikutnya ya. Kita jangan lupa tonton video berikutnya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.